Baik, halo, selamat datang. Yang saya hormati Ibu Sontilena selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola TI, dan halo juga untuk teman-teman semua. Kita sering melihat perusahaan punya teknologi yang sangat canggih. Tapi kenapa ya proyeknya masih sering tertunda atau karyawannya gampang stres? Nah, disinilah tata kelola atau manajemen memegang peran penting. Perkenalkan, saya Manuel Apriandi dengan NIM 230414035 dari Teknik Informatika, Institut Digital Ekonomi LPKIA. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, yaitu membedah tata kelola TI menggunakan kerangka COVID 2019. Dengan studi status nyata di PT GIS Indonesia, kita akan melihat apa saja penyakit di dalam operasional mereka dan bagaimana kita menyiapkan solusinya agar sistem kerja mereka jadi jauh lebih sehat dan rapi. Mari kita mulai. Pertama, kita kenalan dulu dengan perusahaannya. PT GIT Indonesia ini sudah berdiri sejak tahun 2008. Secara sederhana, mereka adalah software house atau konsultan pembuat aplikasi untuk perusahaan-perusahaan besar atau enterprise yang ingin melakukan transformasi digital. Layanan mereka itu cukup lengkap, dari bikin aplikasi custom, desain UI UX, sampai urusan pindah ke server cloud. Kalau bicara teknologi, mereka ini sudah sangat kekinian. Mereka pakai cloud dari AWS dan Google, yaitu GCP, Google Cloud Platform. Pakai sistem modern seperti Docker dan Kubernetes untuk servernya, seperti itu. Dan cara kerjanya pun sudah lincah, pakai metode Agile dan DevOps. Secara tim juga lengkap, ada bos-bos di level C-level, yaitu CEO atau CTO, ada manajer proyek atau PMO, lalu tim programmer, lalu tim desain, dan tim penguji atau quality assurance. Tapi sejauh ini, analisis saya menemukan ada beberapa masalah krusial di operasional mereka. Jadi saya merangkumnya itu jadi tiga masalah utama. Pertama, di urusan tata kelola dan SDM. Seringkali klien minta revisi atau tambahan fitur di tengah jalan. Karena perusahaan tidak punya aturan jelas yang membatasi revisi ini, jadwal kerja tim jadi berantakan. Ujung-ujungnya beban kerja itu numpuk dan karyawan jadi stres berat alias burnout. Kedua, di urusan proyek. Sering ada miskomunikasi antara orang bisnis yang melayani klien dengan orang teknis yang bikin kode. Kadang yang diminta apa, yang dibuat jadinya apa. Efeknya, fitur harus dibongkar ulang, lalu proyek jadi mangkar atau telat, dan biayanya itu bengkak atau disebut juga over budget. Yang ketiga, yaitu urusan keamanan dan vendor. Nah, tim itu sering kali kebobolan, di mana celah keamanan atau bug baru ketahuan pas aplikasinya sudah dipakai klien. Itu bahaya. Terus, mereka sangat bergantung sama satu vendor cloud saja. Apakah itu AWS, apakah itu GCP, apakah itu yang lain. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke domain EDM, yaitu Evaluate, Direct, dan Monitor. Untuk mencari jalan keluarnya, saya membedah masalah tadi pakai standar COVID 2019. Analisis pertama saya dimulai dari level pucuk pimpinan, yaitu domain IDM, Evaluate Direct, Monitor. Intinya, ini tugasnya para bos besar untuk mengarahkan tim. Di bagian EDM 02 dan 01 terkait tata kelola manfaat, masalah utamanya adalah direksi sering telat tahu kalau ada proyek yang bermasalah dan mereka belum bikin aturan tegas soal revisi klien tadi. Solusinya, pimpinan wajib bikin kesepakatan tertulis atau SOP yang membatasi jumlah revisi dari klien dan harus menyediakan waktu cadangan atau buffer time di setiap jadwal proyek. Lalu di bagian EDM 3 dan EDM 4 terkait risiko dan SDM, masalahnya ada di keamanan yang jebol dan karyawan yang burn out. Direksi harus turun tangan dengan mewajibkan sistem keamanan yang berjalan secara otomatis dan memerintahkan tim HRD untuk benar-benar menghitung kapasitas kerja karyawan agar beban kerja karyawan ini manusiawi. Seperti itu. Lalu turun satu level ke bagian perencanaan strategis. Kita masuk ke domain APO atau Align, Plan, dan Organize. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama, perencanaan SDM pada APO 07.
Kerja serba cepat tanpa perhitungan beban kerja yang matang bikin produktivitas malah menjadi nurun. Tim manajer itu wajib memakai perhitungan kapasitas atau capacity planning sebelum berani menjanjikan tanggal rilis ke klien. Lalu yang kedua adalah manajemen vendor atau APO 010. Kalau server vendor tiba-tiba mati, aplikasi klien juga ikut mati. Inilah bahayanya. Perusahaan harus punya rencana cadangan. Misalnya, membagi server ke beberapa vendor cloud yang berbeda agar kalau satu mati, ada cadangannya fail atau fail over istilahnya. Lalu yang ketiga, manajemen keamanan yang ada di APO 13. Keamanan tidak boleh cuma dicek di akhir. Mulai sekarang, pengujian keamanan harus disuntikan secara otomatis dari awal programmer menulis kode atau kita sebut juga sebagai DevSecOps. Selanjutnya kita masuk ke dapur pembuatannya, yaitu domain BAI. Build, Acquire, Implement. Nah, di bagian kebutuhan fitur ini yaitu BAI 02, supaya tidak ada lagi miskomunikasi antara orang bisnis dan orang teknis, solusinya gampang tapi krusial. Wajib ada satu dokumen persetujuan fitur atau BRD, Business Requirement Document yang jelas dan sudah di ACC kedua belah pihak sebelum programmer mulai kerja. Lalu di bagian manajemen proyek atau BAI 11, biar biaya tidak bengkak, manajer proyek harus memantau kerjaan harian pegawai pakai aplikasi tracking yaitu Jira dan jangan ragu mengenakan biaya tambahan atau eh, fee atau tambahan fee kalau revisi klien itu sudah kelewat batas. Seperti itu. Lalu di bagian ketiga pada domain BAI 03 pembangunan sistem. Biar bug tidak lolos, sesama programmer harus saling mengecek kode satu sama lain atau kode review. Dan tim penguji atau QA atau Quality Assurance harus mulai pakai sistem tes otomatis supaya pekerjaannya lebih cepat dan teliti tentunya. Lalu pas aplikasi sudah jalan, nah kita masuk ke dalam domain DSS, yaitu Deliver, Service, dan Support. Seringkali rilis pembaruan aplikasi itu dilakukan secara mendadak atau borongan, seperti di DSS 01. Inilah yang membuat alur kerja tim jadi berantakan. Perusahaan itu butuh jadwal rilis operasional yang rutin dan terstandar supaya tim kerja bisa lebih tenang. Seperti itu. Kemudian untuk urusan perlindungan data di DSS 05, keamanan di operasional harian harus diperketat. Perusahaan wajib memasang alat mendeteksi ancaman secara otomatis yang memantau server selama 24 jam penuh, bukan hanya dicek pas awal mau rilis saja. Nah, lalu domain terakhir adalah MEA, Monitor, Evaluate, dan Assess. Ibaratnya ini adalah CCTV untuk evaluasi internal perusahaan. Untuk pengawasan kinerja pada MEA 01, bos-bos di atas atau direksi-direksi tidak bisa ambil keputusan cepat kalau nunggu laporan manual di akhir bulan. Mereka itu butuh dashboard layar pantau yang bisa melihat status sebuah proyek secara real time. Lalu untuk audit internal pada MEA 02, selama ini SOP kerja itu sering dilanggar karena tidak ada yang ngawasin. Perlu ditunjuk orang khusus yang rutin keliling mengevaluasi apakah SOP benar-benar dijalankan di lapangan atau tidak dijalankan. Lalu untuk kepatuhan hukum pada MEA 03, kalau data klien sampai bocor, perusahaan itu bisa kena denda miliaran karena melanggar UU Perlindungan Data Pribadi atau disingkat juga dengan UU PDP. Makanya, perusahaan harus rutin menyewa pihak luar untuk melakukan tes ketahanan sistem atau penetration testing agar benar-benar aman dari peretas. Nah, setelah saya bedah semua masalahnya, saya coba kasih rapor atau nilai untuk proses tata kelola yang berjalan saat ini. Hasilnya, kita bisa lihat sendiri di layar, rata-rata sistem kerja di PT GIS Indonesia masih ada di level 1 dan 2. Artinya, mereka sudah punya sistem, tapi masih sering kerja secara reaktif, seperti pemadam kebakaran, yang baru bergerak kalau ada masalah muncul. Padahal, kalau menjadi perusahaan yang stabil dan profesional, mereka harus naik ke level 3 atau 4.
di mana semua proses kerja sudah punya panduan baku dan hasilnya itu sudah pasti terukur. Biar lebih jelas, saya bikin perbandingan antara kondisi sekarang dengan target yang ingin dicapai lewat gap analysis. Ada selisih dua level yang jadi PR besar untuk GITS Indonesia. Yang satu, di manajemen SDM. Beban kerja yang terlalu gaspol ini bikin tim gampang kena burnout. Lalu, di manajemen proyek, karena kontrolnya kurang, proyek itu sering melenceng dari rencana awal atau dari uh, istilahnya kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya. Lalu, yang ketiga itu di layanan keamanannya. Masalah itu baru ketahuan pas aplikasinya sudah dipakai klien. Nah, ini tuh yang harus kita ubah. Lalu, di monitoring kerja, atasan-atasan di kantor masih harus menunggu laporan manual di akhir bulan. Padahal, seharusnya itu bisa dipantau secara langsung kapan saja dan di mana saja. Untuk membereskan semua gap itu, saya sudah membuat peta jalan atau roadmap perbaikan selama 3 tahun. Di tahun pertama, fokus di pondasi. Kita beresin aturannya dulu, lalu direksi merilis aturan main revisi, bikin pedoman keamanan standar internasional atau yaitu ISO 27001 dan mulai merapikan perhitungan jam kerja karyawan. Lalu, di tahun yang kedua, fokus di otomatisasi. Biarkan teknologi yang bekerja untuk kita. Pasang pengecekan keamanan otomatis. Wajibkan tim pakai tracker harian yaitu Jira. Dan bangun layar pantau atau dashboard agar direksi bisa memantau semuanya dengan sekali klik. Di tahun ketiga, fokus di audit dan hukum. Biasakan budaya tertib. Adakan evaluasi SOP secara berkala dan pastikan sistem keamanan kita itu terbukti legal dan patuh sama regulasi pemerintah yaitu UU PDP. Nah, kalau gap atau PR tadi dibiarkan, perusahaan itu bisa kena masalah besar. Yang ke satu, risiko SDM. Karyawan itu bisa pada resign berjamaah karena stres. Nah, kita itu pencegahannya melalui evaluasi harian pembagian tugas karyawan. Yang seperti saya bilang tadi itu capacity planning. Lalu yang kedua, risiko keuangan. Proyek yang molor atau tertunda bikin perusahaan rugi. Pencegahannya, kontrak yang tegas di awal dan siapkan waktu cadangan atau overtime. Lalu yang ketiga, risiko reputasi dan hukum. Nah, kalau seandainya data klien ada yang bocor, nama baik atau reputasi kita hancur atau reputasi GITS hancur dan bisa dipenjara atau didenda. Pencegahannya, kita pasang sistem keamanan otomatis di semua jalur pengerjaan, yaitu dengan istilah DevSecOps. Lalu yang terakhir itu risiko operasional atau di pekerjaan dari pekerjaan operasional lah. Layanan lumpuh total kalau server vendor mati, itu masalahnya. Pencegahannya, kita istilahnya bagi-bagi telur ke beberapa keranjang, yaitu dengan alias pakai arsitektur multi cloud. Jangan hanya satu cloud saja, supaya bisa banyak yang di backup. Misalnya di GCP atau Google Cloud Platform, cloud Google-nya itu hilang. Nah, kita punya cadangan di AWS atau Amazon Web Service, seperti itu. Nah, ini kita tadi seperti saya bilang tadi rekomendasi strategisnya seperti itu kan. Nah, ini rekomendasi strategisnya kita itu perkuat tata kelola awal. Jadi direksi itu wajib merilis SOP pembatasan revisi scope creep dan merapikan perencanaan SDM yaitu jangka pendek. Lalu transisi ke DevSecOps tadi. Lalu tingkatkan visibilitas seperti dashboard. Lalu kepatuhan hukum, uji penetrasi ISO 27001 untuk melindungi bisnis dari jerat UU PDP seperti itu. Ini sebenarnya sama ya. Oke. Baik. Sebagai penutup, menerapkan COVID 2019 itu bukan cuma soal administrasi, tapi langkah penyelamatan supaya perusahaan berubah dari reaktif seperti pemadam kebakaran menjadi bisa kerja dengan tenang dan lebih sistematis. Fokus utamanya hanya 3.
jaga kesehatan sumber daya manusianya, lalu tegas soal ruang lingkup proyeknya, dan terakhir utamakan keamanan. Demikian presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang tidak berkenan. Terima kasih juga untuk Ibu yang sudah mengajar kami dengan baik di semester 6 ini. Doa baik untuk kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu dan teman-teman semua.